Selamat pagi Sobat CBI, kembali lagi bertemu dengan saya Marianti Situmorang di CBI Podcast yang spesial ya hari ini. Untuk pertama kalinya CBI Podcast mengadakan take di Molding and Filling Plant di downstream CBUT, di mana CBI itu punya anak perusahaan yang namanya Citra Borneo Utama. Kita bisa lihat di belakang kita ada produksi minyak goreng Hanau dan minyak goreng kita, ya, minyak kita. Nah, di samping saya ada narasumber yang luar biasa. Perkenalkan, Bapak siapa namanya, Pak? Halo Bu Marianti. Halo Bapak. Nama saya Yudianto. Di sini saya sebagai section head untuk HSE departemen, di mana di downstream kita bahasa downstream ya, bukan per PT, tapi di downstream itu ada beberapa PT yang di bawah naungan departemen kami. Oke. Terkait masalah K3 dan lingkungan. Oke Pak, baik. Untuk tema bulan K3 tahun ini adalah membangun ekosistem pengelolaan K3 nasional yang profesional, andal, dan kolaboratif. Benar ya Pak ya? Benar sekali Bu. Iya, dimana ternyata bulan K3 itu kenapa dibilang bulan K3? Karena dia selama 1 bulan penuh ya Pak ya? Iya betul. Jadi selama di tanggal 12 Januari sampai tanggal 12 Februari itu adalah peringatan bulan K3 nasional. Oke. Di mana kita seluruh merayakan se-Indonesia. Se-Indonesia dan bukan hanya se-lokal ini tapi se-Indonesia. Oke, dan itu wajib ya Pak ya? Wajib. Oke, kenapa sih Pak penerapan K3 itu penting bagi keberlangsungan perusahaan? Sebelum saya masuk ke situ, izin saya lepas dulu. Oh iya betul, biar kita ngobrolnya lebih Iya, santai. lebih santai. Sepertinya lengkap sekali ya dengan Pak Yudianto ini, dengan helmnya, dengan baju safety-nya. Oke, ini ahlinya K3 rekan-rekan. Kita mau tahu. Merasa sedikit tersanjung sama Bu Marianti. Oh. Sebenarnya semua adalah ahli K3. Kenapa saya bilang semua bisa ahli K3? Selama kita punya tiket atau keinginan untuk belajar tentang K3, itu semua bisa mencapai ranah ahli. Cuma butuh tahap dan proses. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Bu Marianti tadi, kenapa K3 begitu penting untuk perusahaan? Iya, untuk keberlangsungan sebuah perusahaan. K3 penting untuk keberlangsungan perusahaan karena di mana kalau kita berbicara K3 itu pasti berbicara tentang keselamatan kesehatan kerja. Ya. Nah, di sini perusahaan menjaga atau memastikan aset utama. Kalau kita berbicara aset utama perusahaan, pasti kita larinya ke karyawan. Nah, di mana dengan adanya aspek K3 di perusahaan, perusahaan bisa menjamin atau menjaga keselamatan para pekerjanya dan memastikan lingkungan kerja dalam kondisi aman, kondusif, sehingga produktivitas perusahaan akan terus berlanjut dan sustainability atau berkelanjutan. Mungkin dari sisi K3 seperti itu, dan tidak akan mengakibatkan downtime atau pekerjaan produksi stop karena kecelakaan. Jadi dengan adanya sistem K3 di perusahaan, kita bisa menjamin bahwa perusahaan itu akan berjalan lancar dengan tidak adanya kecelakaan, tidak adanya penyakit akibat kerja, dan terjaganya kesehatan karyawan. Mungkin itu. Apakah perusahaan sudah menerapkan sistem manajemen K3 sesuai standar secara International Labour Organization atau yang kita sering sebut ILO, Pak? Kalau kita berbicara standar internasional, Ya. di downstream, khususnya PT CBUT dan PT SBI itu telah mengantongi sertifikasi ISO. Baik terkait masalah K3 maupun lingkungannya. Kalau kita bicara ISO terkait K3, yaitu ISO 45001 2018, di mana di sini suatu sistem standar nasional internasional yang mengatur sistem manajemen K3 khusus untuk K3. Sementara ISO 14001 2015 itu standar internasional untuk mengatur sistem manajemen lingkungan. Jadi secara garis besarnya di downstream PT SB dan CBUT telah memiliki sertifikasi yang standar internasional.
Mungkin itu penjelasan. Oke, berarti mereka sudah memenuhi syarat. Tepuk tangan dulu dong untuk perusahaan kita. Siapa lagi kalau bukan Pak Yudi, ya nggak sih Pak? Sebenarnya ini adalah kolaborasi antara semua karyawan. Oke, bijaksana sekali Pak Yudi ini ya. Dan humble pastinya. Bapak, saya mau tanya lagi sih, sebenarnya apa dampak kecelakaan kerja itu sendiri terhadap produktivitas dan reputasi perusahaan? Kenapa kebanyakan jangan sampai nih ke-publish keluar gitu? Sebenarnya sepenting apa sih Pak? Kalau kita berbicara dampak, itu kalau terkait masalah kecelakaan kerja, itu sangat sekali berdampak ke perusahaan. Ya, Karena pertama, begitu ada kecelakaan atau kejadian, baik itu kecelakaan kerja maupun property damage, kalau kita berbicara insiden atau kecelakaan itu bukan hanya ke manusia, tapi bisa kecelakaan atau kejadian ke material atau alat kerja. Oke. Jadi begitu ada kecelakaan kerja, pasti nilai produktivitas perusahaan akan menurun. Contoh terjadi downtime karena begitu ada kecelakaan kita butuh investigasi. Pasti proses di stop untuk sementara. Dan kita akan investigasi, mencari titik permasalahannya, akar masalahnya di mana, dan cari solusi yang terbaik agar tidak terjadi kembali. Nah, di sini dampaknya ke perusahaan pasti akan mengalami penurunan produktivitas. Dan kalau kita bicara sisi sosial atau efek keluarnya, itu pasti kita akan mendapat nilai negatif baik dari nilai investor atau citra perusahaan itu sendiri ya Pak ya? Citra perusahaan sendiri itu akan menurun, kepercayaan investor akan menurun, bahkan kita bisa ada kaitan dengan otorisasi daerah. Dalam arti kata, begitu ada insiden fatality, pihak-pihak berwajib akan masuk ke perusahaan. Dan itu akan fatalnya izin kita akan dicabut. Itu Bu. Jadi sampai separah itu ya. Kalau izin dicabut, produksi nggak jalan, perusahaan nggak dapat keuntungan, kita nggak gajian dong ya Pak ya. Betul sekali. Bu. Jadi sangat penting sekali memang untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja supaya tidak terjadi kecelakaan. Sobat CBI, kalau kita hari ini berada di molding and filling plant, di mana di sini ada produksi minyak goreng, kita mau tahu juga Pak, bagaimana pembangun budaya safety first di tengah target produksi yang tinggi. Karena kan kita dituntut nih harus meningkatkan profit. Betul. Sementara kalau kita bicara safety, betul. Nah, kaitannya dengan kesehatan kerja, apakah dia tidak heat stress atau overload pekerjaan gitu? Mungkin kalau kita berbicara safety first dengan load produksi yang harus kita target tercapai, mungkin poin yang pertama yang perlu kita pertegas atau perjelas. Paradigma kita terhadap keselamatan kerja atau safety first itu harus kita jauhkan bahasa safety itu menghambat produksi. Oke. Justru dengan adanya keselamatan kerja itu jadi fundamental atau basic untuk produksi jalan tanpa ada kecelakaan. Artinya di sini tidak perlu kita ada mengalami pengurangan karyawan karena kecelakaan, terus tingkat absensi atau ketidakhadiran karyawan tidak akan berubah, terus kerusakan alat kerja tidak berdampak ke produksi. Jadi itu yang paradigma itu yang harus kita selaraskan antara produksi dengan keselamatan kerja itu harus seirama. Jangan sampai paradigma kita berbeda. Yang penting produksinya jalan dulu, safety-nya belakang. Itu enggak. Pastikan safety sama produksi itu berjalan berbarengan. Ya. Dengar, Sobat CBI, terutama yang kerja di pabrik, polisi K3-nya udah ngomong. Bagaimana pengawasan APD saat shift malam atau lembur? Oke, cukup menarik nih pertanyaannya Bu Marianti, Sobat CBI.
memang kadangkala di shift malam ini, kadang paradigma atau pola pikir orang, shift malam tidak ada pengawas, santai, bisa kita agak-agak kurang ketat. Tapi cara kami di downstream khususnya, Ya. untuk mensiasati itu, kita adakan yang namanya sebelum pergantian shift, itu kita selalu ada namanya safety briefing atau safety talk atau TBM. Wajib setiap Wajib sebelum pekerjaan. Betul, baik shift pagi atau shift malam. Tapi kalau untuk shift malam ini kita kasih penekanan lebih penjelasan ke resiko atau bahaya-bahaya pekerjaan di malam hari. Karena di malam hari ini rawan sekali mungkin dari faktor sisi kesehatan kita, mungkin Mengantuk ya Pak ya. mengantuk, terus mungkin pikiran kita bercampur dengan pikiran nanti pulang kerja ini aku ngapain. Padahal ini masih Artinya pikiran-pikiran eksternal yang mempengaruhi tingkat konsentrasi kita dalam bekerja shift malam maupun shift lembur. malam, betul. Terus kami juga berkolaborasi dengan supervisor atau officer yang shift malam. Itu rutin melakukan inspeksi di jam-jam krusial. Jam berapa itu Pak jam krusial? Kalau jam-jam krusial shift malam tuh bisa di jam 2 sampai jam 4. Jamnya deep sleep ya? Jamnya orang biasa tidur atau lagi bermimpi indah ya kan? Jamnya maling inspeksi. Betul. Nah itu mungkin Bu. Jadi ada treatment yang berbeda dengan yang bekerja shift pagi atau reguler. Jadi shift malam tuh lebih condong kita inspeksi keliling, memastikan mereka masih patuh dengan penggunaan APD-nya, masih dengan kondisi yang fit, jangan sampai mengoperasikan alat dengan kondisi ngantuk, nah itu resikonya bahaya. Sangat-sangat berbahaya. Lebih baik beristirahat sejenak, lapor ke atasan gitu ya Pak ya. Betul sekali. Supaya di backup, betul ya Pak ya? Ya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, betul sekali. Apakah ada Pak sistem reward and punishment terkait kepatuhan K3 di perusahaan? Khususnya di perusahaan kita Pak. Khususnya untuk di untuk rewardnya apa nih rewardnya? Soalnya kita disuruh patuh-patuh tapi nggak dapat reward, apa dong Pak? Benar. Hanya bisa dihukum, dikasih SP kalau kita nggak patuh K3 APD-nya. Gimana Pak? Untuk di downstream sendiri, kita cukup apresiasi dengan manajemen kita ya. Karena manajemen kita supporting yang pertama dulu terkait masalah reward atau penghargaan. Nah, di mana di downstream ini kita setiap bulan ada bahasanya tuh karyawan terbaik. Nah, dalam arti kata karyawan terbaik ini baik dari sisi absensinya, dari kepatuhan terkait peraturan perusahaan dan terkait peraturan K3. Itu kita ada namanya reward untuk karyawan terbaik. Terus yang kedua, dari segi punishment-nya atau sanksi. Sanksi ini kita berlakukan apabila mereka melakukan pelanggaran peraturan K3 atau peraturan perusahaan secara umum. Karena di perusahaan kita ini ada satu peraturan baik itu terkait K3 atau peraturan umum perusahaan itu larangan merokok. Nah jadi for your information ya, untuk di kawasan downstream sendiri itu sudah tidak diperbolehkan lagi membawa rokok ataupun rokok elektrik. Betul sekali Bu. Apabila membawa akan dikenakan sanksi, betul ya Pak ya? Benar. Sanksinya apa tuh Pak? Sanksinya lumayan besar. Yang pertama surat peringatan sudah pasti, terus ada denda. Nah karena di kawasan kita juga ada kontraktor, jadi agak-agak lebih butuh effort tinggi nih. Karena biasanya kalau hanya SP itu mereka tapi begitu kita ada sanksi nominal, nah itu akan memberikan efek jerah. Daripada saya bayar ya, betul. Lumayan besar. Lebih saya tahan merokok saya kan. Dan lumayan besar nominalnya Pak. Betul. Tapi disclaimer ya, saya nggak usah sebutin berapa nominalnya. Ya. Dan sebenarnya juga untuk reward kita tidak perlu juga ya Pak ya, harus dapat hadiah apa segala macam. Yang penting keselamatan diri kita. Betul. Itu adalah reward yang paling
berharga rekan-rekan sekalian. Nah, oke, apakah karyawan kita nih Pak di downstream ini khususnya sudah memiliki kesadaran bahwa penting banget loh kita tuh melakukan atau kita menjaga K3 kesehatan dan keselamatan kerja, entah itu dengan penggunaan APD, keselamatan kita dimanapun berada di dalam kawasan, sudah muncul belum Pak kesadaran itu? Kalau terkait masalah kesadaran atau kepedulian terhadap K3, alhamdulillah di downstream sendiri bisa kita lihat atau ada lagi indikator bahasanya. Itu mulai terjadi penurunan atau kepatuhan terkait K3. Contoh, berhasil atau tidaknya K3 di suatu perusahaan itu kita bisa lihat dari tingkat kecelakaan kerja. Oke. Jadi kalau perusahaan itu belum penerapan K3, kita bisa lihat mungkin dalam seminggu bisa ada kecelakaan kerja walaupun minim ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang sudah melakukan penerapan K3, bisa kita lihat dalam satu periode bisa tanpa ada kecelakaan kerja atau zero incident. Nah di downstream sendiri itu dari tahun ke tahun kita berusaha melakukan perbaikan. Mungkin di tahun sebelumnya ada case kejadian A, mungkin nanti di tahun berikutnya jangan sampai kejadian yang sama. Kita usahakan sesuai dengan target perusahaan adalah zero incident atau zero kecelakaan. Oke, zero accident ya. Ya. Kita di sini ada aturan standar, yaitu setiap memasuki kawasan wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD. Nah, teman-teman di lapangan kita bisa lihat sendiri. Mereka begitu masuk kawasan, mereka taat menggunakan safety helmet, safety shoes. Itu adalah mandatori yang setiap hari kita pakai keluar masuk kawasan. Ditambah lagi dengan APD khusus. Contoh orang-orang produksi atau proses. Mereka memiliki APD khusus. Karena resiko atau bahaya-bahaya di tempat kerja itu berbeda-beda. Oke. Terutama kita di pabrik ya Pak ya. Nah. Industri kita banyak di sini, mulai dari refinery and fractionasi, molding, filling and packaging, ada lagi room and fat ya Pak ya. Ada KCP. Ada KCP, banyak sekali di sini. Sekali. Jadi sesuai dengan jenis pekerjaan. Ya, oh begitu. Karena, Oke Pak, ini pertanyaan terakhir. Nah, ada nggak inovasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sistem K3 di perusahaan? Supaya mungkin para karyawan khususnya yang bekerja itu tidak bosan atau tidak mengabaikan atau menyepelekan keselamatan dan kesehatan kerja Pak. Apakah ada inovasi-inovasi dari tim Bapak sendiri selaku HSE, tim HSE? Kalau kita berbicara inovasi, Ya. nah di CBI Group sendiri kita ada yang namanya KIC, Oke. Karya Inovasi ya kan? Karya Inovasi CBI. Betul. Nah untuk dari sisi K3-nya, di downstream sendiri, karena kita berbicara inovasi ini, kalau zaman-zaman sekarang, itu pasti larinya ke digitalisasi. Nah di mana di sini, di downstream kita coba try di mana smart handphone kita bisa pakai untuk menyampaikan informasi terkait K3. Nah, di sini kita punya namanya HSE Form elektronik. Oke. Jadi setiap kita ada izin pekerjaan, itu kita bisa input di sistem itu. Dan itu akan langsung ke kami, Science Department. Jadi tidak perlu lagi kita butuh kertas panjang lebar. Ini artinya kita hemat penggunaan kertas juga kan. Jadi kita cukup isi di smartphone, kirim pekerjaan ini, area ini, itu akan langsung terbaca di sistem kami. Dan tim kami akan langsung terjun ke lapangan. Memastikan sebelum mulai pekerjaan itu, pastikan aman dulu, baru dimulai. Itu sudah berjalan ya Pak ya? Sudah berjalan. Oke. Terus yang kedua, ya, ini kami coba juga untuk safety induction. Karena selama ini kan kadang kita ada kunjungan tamu dari vendor. Safety induction apakah itu merupakan sebuah inovasi Pak dari sebuah
inovasi ketiga? Sebenarnya gini, kadangkala ada vendor masuk ke kawasan tuh bisa masuk tanpa ada informasi ke kami. Karena aturan kita sudah jelas wajib setiap tamu yang masuk kawasan wajib mengikuti yang namanya safety induction. Oke. Nah, dengan ada aplikasi ini, mereka begitu masuk ke kawasan dari pintu portal depan, mereka udah bisa pakai scan barcode. Mereka langsung isi, nah, atas nama siapa. Nah, setelah mereka isi data-data, itu akan tampil nanti slide untuk safety induction-nya. Oke, jadi mereka sebelum masuk ke kawasan, mereka tinggal isi barcode itu, Betul. tinggal mereka lihat di situ safety induction di kawasan industri Betul. downstream sendiri ya Pak ya. Itu rencana kami ke depannya seperti itu. Oh itu masih rencana? Iya. Oke, yang akan Bapak laksanakan Betul. ya di tahun ini. tahun 2026. Oke, semoga inovasinya bisa dijalankan ya Pak Yudi. Benar. Oke, rekan-rekan, dari diskusi kita hari ini kita belajar bahwa K3 bukan hanya sekedar aturan, betul ya Pak ya? Betul sekali. Bukan hanya soal memakai helm, pakai sepatu safety, enggak. Tapi K3 itu adalah tentang kepedulian, tentang memastikan setiap orang itu berangkat kerja pagi hari, bisa pulang ke rumah dengan selamat dan sehat, rekan-rekan Betul, pastinya ya. Nah, di sini kami dalam rangka memperingati bulan K3, mari kita mulai dari diri sendiri, patuhi prosedur, saling mengingatkan, betul ya Pak ya? Sekali, Bu. Karena kerja hebat adalah kerja yang selamat. Benar. Iya. Buat apa kita produksi penjualan profit tinggi tapi ada insiden kecelakaan? Betul. Oke. Jadi target perusahaan itu sendiri adalah zero accident. Benar sekali. Saya Marianti Situmorang dan narasumber Saya Yudianto. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam CBI Podcast. Karya nyata untuk negeri. Bumi pertiwi terbentang luas, menanti uluran tangan kita, semaikan benih-benih unggulan, tumbuhkan hasil bumi bersada, berbekal tekad dan penuh semangat, berkarya bagi negeri tercinta, membangun bangsa